Bahasa seharusnya menjernihkan, bukan membingungkan. Tapi saat ini kesalahan bahasa justru tersebar luas dalam berita, unggahan, bahkan siaran televisi. Bukan hanya soal ejaan, ini soal makna, kejelasan, dan tanggung jawab. Mari kita dengar pandangan mengenai kesalahan kebahasaan. Perkenalkan teman-teman, saya Rifki Romanti, saya dosen bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah umum di Fakultas Matematika dan Informatika. Kenalin, nama aku Ridwan, aku dari program studi sosiologi angkatan 24. Saya Fakus Ridwan. Bapaknya? Saya Tijan. Dengan siapa? Indah. Dengan Linda. Farah dari instrumentasi angkatan 24. Kesalahan berbahasa ini sebenarnya tidak hanya ditemukan di media sosial atau media cetak saja ya. Jadi kesalahan berbahasa, kalau misalnya kita mengacu kemana dulu? Kita kalau misalnya berbicara tentang kaidah berbahasa itu kita mengacunya adalah ke ejaan yang disempurnakan atau yang sekarang kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada bahasa yang kurang sesuai dengan EYD, maka itu adalah bentuk dari sebuah kesalahan berbahasa. Nah, tapi EYD sendiri itu kan bentuk atau aturan formal, jadi digunakan untuk proses komunikasi yang sifatnya formal. Tapi kalau misalnya dalam konteks-konteks tertentu, misalnya konteks-konteks yang formal, maka kita tidak harus menggunakan kaidah EYD itu tadi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah kesalahan berbahasa itu sering ditemukan di media massa atau media sosial? Kalau media massa dan media sosial itu biasanya juga sering masih sering terdapat kesalahan dari penggunaan berbahasa itu sendiri. Yang paling banyak tentunya di media sosial. Di media sosial itu karena itu adalah media di mana semua orang bisa berbicara apapun yang mereka inginkan, maka tidak ada aturan atau hal yang patut yang harus diikuti oleh orang yang bermedia sosial. Tapi kalau misalnya di media massa itu karena dia itu merupakan media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan seterusnya, maka di media massa ini juga banyak beberapa hal yang masih salah. Oke, mungkin cukup sering ya aku nemuin kesalahan pengejaan dalam penyebaran media atau seperti koran dan sebagainya seperti itu. Apalagi di ejaan-ejaannya seperti itu, mungkin diambil yang seharusnya itu diambil seperti itu, mungkin itu masih banyak yang seperti itu. Atau mungkin kalau kita ambil dari kalimat, mungkin kayak anak itu sedang bermain di bola, yang harusnya itu anak itu sedang bermain di bola seperti itu. Okay. Oke, kesalahannya mungkin bisa macam-macam ya. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama jelas kurangnya ketelitian dari penulisnya, karena sebenarnya harusnya kalau yang namanya media ya, apalagi media-media yang besar itu kan harusnya ada proses penyuntingan gitu kan, harus ada yang bagian editornya juga yang melihat tata bahasanya seperti apa. Jadi ketika itu ada kesalahan ya fix karena mungkin ada kelalaian dari manusia gitu ya, ada human error gitu. Tapi balik lagi tadi bisa juga memang kesalahan itu dalam tanda kutip tadi ya, yang disengaja, yang itu memang untuk memunculkan perhatian publik gitu. Karena kan ada yang memang dia butuh untuk publik itu bisa melihat berita yang dimunculkan. Nah, kemudian kalau misalkan itu nanti dibiarkan ada kesalahan itu ya, apalagi di masyarakat itu persepsinya macam-macam, bisa menimbulkan kekacauan. Nah, ini yang berbahaya gitu. Mungkin kalau untuk faktor yang membuat kesalahan itu terjadi, bisa jadi dari si editornya itu kurang tahu nih mengenai cara penulisan yang benar, ataupun si editor itu mendapat tekanan yang mengharuskan dia menyelesaikan tugas itu tanpa harus dicek ulang gitu loh. Sebelum bertindak ke sosial medianya ya mending dipikir lebih baik lagi lah sebelum
ngolah itu semua diungkapkan di sosial media. Kita bisa melihat bahwa kesalahan kebahasaan di media bukan hal yang asing. Ternyata masih banyak diantaranya terjadi karena kurang teliti, terburu-buru, atau minimnya pemahaman akan kaidah bahasa yang benar. Meski terdengar sepele, kesalahan bahasa bisa merusak makna, membingungkan pembaca, bahkan menurunkan kredibilitas informasi. Karena itu, peran semua pihak sangat penting. Media, konten kreator, penulis, dan kita sebagai pembaca perlu lebih peduli terhadap ketepatan berbahasa. Jangan tunggu sempurna untuk mulai, cukup mulai dari peduli. Peduli apa yang kita tulis, kita baca, dan kita bagikan. Bahasa yang baik tidak hanya enak dibaca, tapi juga memberi makna yang benar.